Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai definisi dan jenis obligasi. Di sini saya ingin menekankan bahwa obligasi itu kita ada berbagai macam kategori dan penekanan kita ada di penerbit obligasi, yaitu berdasarkan institusi penerbitnya. Kalau government bonds berarti ini diterbitkan oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah kayak surat utang negara (SUN) atau sukuk SBSN ya, surat utang berbasis syariah ya, surat berharga berbasis syariah atau surat utang berbasis syariah. Kemudian municipal bonds itu adalah obligasi daerah ya. Nah, yang obligasi daerah ini belum ada ya, baru di tahun ini itu rencananya adalah pemerintah Pemprov DKI, Pemprov Kalimantan Timur, dan Pemprov Jawa Barat ya. Tapi ini masih tahap ya. Nanti akan ada 3 Pemprov tersebut yang nanti listing di Bursa Efek Indonesia untuk penerbitan obligasi obligasi daerah. Nah, corporate bonds inilah yang akan kita bahas secara menyeluruh di pertemuan kali ini ya, di pembahasan kita kali ini. Nah, oke, di sini saya ingin memperlihatkan situs Bursa Efek ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai obligasi, maka obligasi itu biasanya diperdagangkan di bursa ya, di bursa atau di pasar sekunder. Nah, yang memperdagangkan adalah Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek itu tidak hanya saham saja, tetapi memasarkan obligasi juga, gitu ya, memasarkan obligasi juga. Nah, di sini ada obligasi sampai dengan saat ini ada 4 macam obligasi ya, obligasi korporasi tadi sudah kita bahas, termasuk perusahaan swasta nasional diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional, termasuk BUMN dan BUMD. Ada sukuk ya, obligasi yang berbasis syariah ya, diterbitkan juga oleh swasta ataupun BUMN dan BUMD. Nah, ada SBN, surat berharga negara. Nah, ada dua, ada surat utang negara, ini obligasi konvensional, dan ada surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk, gitu ya, sukuk negara. Jadi sukuk itu ada dua, ada korporasi dan ada sukuk negara ya. Kemudian ada efek beragun aset. Nah, ini kalau utang tersebut dijamin dengan underlying aset, dijamin dengan jaminan ya, seperti itu. Nah, di sini ada berbagai macam ya perdagangan efek bersifat utang ya. Jadi kita menggunakan program fixed income trading system ya. Nanti ini sudah pelaporan otomatis yang dikembangkan oleh BI. Nah, nanti di sini apa yang mempengaruhi harga dari suatu obligasi? Nah, ada interest rate, ada faktor resiko, dan ada jatuh tempo ya, seperti itu. Nah, interest rate itu dipengaruhi oleh BI rate. Jadi kalau BI rate-nya naik atau turun itu nanti akan mempengaruhi harga market rate dari obligasi. Kemudian kalau faktor resiko itu berasal dari si penerbit efeknya. Ya, jadi penerbit utangnya, penerbit obligasinya. Rating tadi ya. Kalau misalkan ratingnya AA, maka itu juga akan berpengaruh terhadap si harganya ya, terhadap si price dari obligasinya. Biasanya price-nya akan premium, akan lebih tinggi dari si face value-nya. Nah, seperti udah interest rate-nya pun kalau dia BI rate naik gitu ya, BI rate naik, nah maka biasanya akan mempengaruhi dari yield-nya gitu ya, dari yield-nya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian jatuh temponya juga itu akan berpengaruh kepada harga ya. Biasanya obligasi yang mendekati jatuh tempo nilainya biasanya akan lebih kecil ya. Seperti itu. Atau biasanya juga kadang juga akan lebih besar tergantung nanti dari kondisi pasarnya ya. Nah, ini adalah pengenalan mengenai surat obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita mau lihat di sini kita bisa download nih ya. Saya sudah memberikan contoh WOM, Wahana Otomitra Multi Arta ya, WOM Finance, ini perusahaan di bidang finance ya. Untuk pembiayaan pembelian mobil dan motor dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini ada laporan keuangan tahunan, ada saham dan ada obligasi. Ya, nah di sini perusahaan yang saham kan ada banyak yang menerbitkan saham di Bursa Efek. Tapi yang menerbitkan obligasi tidak terlalu banyak ternyata ya. Nah, misalkan saya ambil contoh WOM. Nah, kita cari. Nah, di sini ada nih annual report-nya. Nah, kemudian kita buka nih WOM Finance ya. Situsnya, oh ternyata dia merupakan pembiayaan investasi ya. Sewa pembiayaan untuk infrastruktur, juga biasanya untuk mobil ya. Di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini situsnya tuh mobil ya, mobilku. Jadi kalau kita mau nyicil mobil, kita bisa memakai WOM Finance.
Nah, kita lihat nih rating dari WOM ini apa di Pevindo. Nah, Pevindo ini nanti akan mengkategorikan, oh WOM ini termasuk ke financial institutions. Nah, nanti dia akan menentukan rating si WOM ini berapa gitu ya. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan industry risk, business risk, and financial risk ya. Jadi si Pevindo ini akan menganalisis dulu si risk assessment dari si WOM ini seperti apa ya. Demikian. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk tiap sektor cara menganalisis resikonya berbeda-beda ya. Ada industrial growth dan revenue growth, competition within industry dan sebagainya ya. Nah, inilah yang menentukan rating dari si WOM tadi ya. Siapa yang menentukan? Pevindo, lembaga pemeringkat credit rating agency ya, pemeringkat efek di Indonesia. Nah, seperti ini. Jadi ya, contohnya ya. Jadi kita ada berbagai macam perusahaan yang listing di Bursa Efek dan kemudian perusahaan yang listing untuk obligasi tersebut nanti akan dinilai peringkat ratingnya berdasarkan credit risk, berdasarkan juga industry risk assessment yang ditentukan oleh Pevindo ya. Nah, dari situlah nanti akan apa namanya? Akan IBPA ya, kita akan buka situs IBPA Indonesia IBPA. Nah, ini tempat untuk melihat rating dari perusahaan-perusahaan ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada obligasi korporasi dan sebagainya. Nah, di sini kelihatan nih rating-ratingnya ya. Ada AA, triple A, AA, dan A, ada triple B dan sebagainya. Nah, ini adalah price-nya. Jadi nanti kita tinggal mencocokkan saja. Oh, WOM itu termasuk perusahaan dengan triple A gitu ya. Oh, berarti tahu dari mana triple A? Nah, kita bisa buka laporan keuangan WOM ya. Nah, laporan keuangannya adalah, nah ini sudah saya buka. Nah, di sini kita tinggal ketik saja obligasi. Nah, ini saya sudah mencari. Ternyata dia juga menerbitkan derivatif ya. Nah, obligasi. Nah, di sini kita bisa melihat nah, utang obligasi. Nah, ini ada seri-serinya ya, ada seri B, seri C dan sebagainya. Nah, inilah informasi mengenai obligasi yang diterbitkan oleh WOM Finance ya. Nah, nanti kita bisa tahu nih peringkatnya itu apa si WOM Finance ini. Kalau tidak salah peringkatnya itu oh ini AAMIN ya. Nah, AAMIN ini kita lihat di IBPA, Indonesia Bond Pricing Agency. Nah, AA berarti yang ini nih. Nah, tenornya berapa tahun? Misalkan 3 tahun. Oh, kita bisa melihat nih, oh ini tenornya 3 tahun, ya AA. Ada spread, spread itu nanti persentase ya, bisa naik atau turun deviasinya, seperti itu, variansnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan melihat, oh kalau misalkan di AA berapa spreadnya dan berapa si yieldnya. Nah, yieldnya di sini nih kelihatan nih, kalau yang AA itu mana nih? Oh ini dia ya. Nah, bisa kelihatan nih di sini nih AA termnya 3 tahun. Yang AA itu yang ini ya, berarti ya. Oh, ternyata ada di sekitar berapa persen nih? 6%-an gitu ya. Ya udah nanti tinggal ditambah dengan spreadnya. Spreadnya itu kalau AA 214 berarti 2,14% ya, 2,14%. 214% atau 2,14 poin ya. Berarti nanti bisa 6 plus 2,14. Berarti bisa naik ke 8 atau bisa turun ke 6 kurang 2, 4 gitu ya. Nah, nanti seperti itu cara menentukan apa namanya yield dari suatu dari suatu obligasi perusahaan. Nah, jadi nanti kita akan menghitung sendiri. Oh, ternyata tenornya adalah 3 tahun. Kalau misalkan dia AA ada di sekitar 6%, spreadnya adalah 2,14% atau 2,14 poin. Nah, sehingga nanti yieldnya adalah 6 tambah 2, sekitar 8 sekian persen. Nah, nanti kita tinggal hitung, gitu ya. Kita tinggal hitung di sini. Oh, ternyata apa namanya? Di sini kupon rate ya dengan tenor 3 tahun dengan kupon rate 8,9, yieldnya adalah 6 tambah 2 ya, 8,14%. Oh, berarti kemungkinan dia premium ya, dapat premium. Nah, nanti si ini akan mempresent value-kan sendiri gitu ya, mempresent value-kan sendiri nilai present value dari si utang bond seri B-nya. Seperti itu. Nah, nanti itu akan dicatat di neraca dari WOM Finance. Nah, seperti itu cara kita menentukan rating, cara kita menentukan berapa harga dari suatu obligasi. Nah, itu sebetulnya adalah cara yang level ini ya, level 1 kuotasian karena memang dia diperdagangkan di bursa ya dan memang dia ratingnya adalah AA gitu ya. Jadi sudah ada
langsung sudah ada berapa yield-nya dan kita bisa tahu juga berapa price. Nah, seperti itu cara menentukan obligasi suatu perusahaan. Oke, baik. Nah, di sini ya sudah ada nih. Nah, di sini ada 5 unsur ya yang perlu diperhatikan dalam kontrak suatu obligasi. Pertama, ada komitmen membayar pokok ya. Yang pertama, informasi yang paling utama ya ini udah pasti ya, tapi dalam soal itu nanti pertama face value ya atau nilai jatuh tempo. Kemudian coupon rate ya. Nah, bunga yang dibayar tiap periode. Kemudian ada apakah periode tiap bunga yang dibayarnya itu sekali, 2 kali, atau berapa kali dalam setahun. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan sekali maka dia annual ya, dia annual. Nah, kemudian kalau misalkan lebih dari sekali, misalkan 2 kali maka dia semi annual ya. Dan juga ada periode jatuh temponya ya, tenornya. Nah, ini semua harus ada di dalam kontrak suatu obligasi dan kalau di soal nanti akan diberitahukan nomor 2 sampai 4. Nomor 2, 3, 4 dan 5 ini ya. Nanti kalian identifikasi, oke? Nah, sekarang ketika kita ingin menerbitkan obligasi di Bursa Efek, maka ada waktu jeda ya. Kita akan daftarkan dulu ke bursa, nanti bursa yang akan menilai, Pevido juga akan melakukan pemeringkatan terhadap rating perusahaan kita, mengukur asesmen terhadap resiko dari perusahaan kita. Nah, barulah nanti ada biaya-biaya yang harus dibayar. Contohnya apa? Biaya underwriters atau penjamin emisi. Nah, juga nanti ada biaya yang harus diterbitkan, biaya yang harus dibayar, dan ini resmi ditetapkan oleh Bursa Efek. Kemudian juga nanti akan pencetakan sertifikat. Nah, ini adalah semua biaya-biaya yang harus dikeluarkan ketika kita mau menerbitkan obligasi kita di Bursa Efek ya. Nah, tadi ya harga jual tadi sudah bisa dilihat sendiri dari situsnya bahwa dia tergantung dari kondisi rating perusahaan itu sendiri, kondisi pasar, perekonomian negara, supply and demand, dan juga nanti ada BI rate juga berpengaruh ya, BI rate. Kalau berdasarkan BI tadi dan juga tenornya, jatuh temponya, tenornya, yield to maturity, YTM-nya. Nah, ini adalah tambahan faktor-faktor yang mempengaruhi harga dari suatu obligasi, ya. Nah, dari situ kemudian ketika kita berbicara obligasi, maka pengertiannya itu kan ada prinsipal dan ada bunganya, ya, ada bunganya gitu ya, ada coupon rate-nya. Nah, maka kita akan menghitung present value dari pokok dan present value dari bunga, itulah harga present value dari obligasi, dari suatu bonds ya. Nah, bisa dari market rate, yield atau effective rate ya. Nah, biasanya kalau tadi ya sudah saya contohkan, ketika perusahaannya triple A ya kita langsung lihat ke IBPA, Indonesia Bond Pricing Agency, tenornya berapa tahun, kemudian ratingnya triple A atau bukan, kemudian spreadnya juga dilihat ya. Dan dari situ kita bisa menentukan yield-nya berapa. Dari yield-nya berapa kita akan bisa menentukan price-nya dari harga wajar dari obligasi yang kita terbitkan atau price-nya ya. Berapa price-nya. Atau cara kedua adalah dibalik gitu ya. Price-nya kita diketahui gitu. Baru kita akan menentukan yield-nya ya, yield-nya. Nah, seperti itu. Atau ini adalah I. Seperti jadi ada 2 cara ya dalam menentukan dalam menentukan harga wajar dari bonds ya. Dalam menentukan harga suatu bonds itu ada 3 cara, level 1, level 2, level 3 ya. Nah, tetapi pendekatannya untuk menentukan level 1 tadi gitu ya, itu kita bisa definisikan pertama kita cari yield-nya dulu gitu ya, yield-nya dulu dengan lihat di situs IBPA. Ya, ini cara pertama ya, cara pertama. Dari sini baru kita menentukan dan yield-nya ini kita langsung dari yield yang ada di situs IBPA tadi ya, IBPA ini. Ya. Indonesian Bond Pricing Agency ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita ambil ya. Kemudian baru dari situ kita akan menentukan berapa price-nya. Nah, inilah nanti akan dicatat di neraca kita. Ya, seperti itu. Ya, nah, dan ketika kita tahu yield-nya, ini kita mengambil langsung dari IBPA ya. Maka ini ada dan perusahaan kita pun tercatat di IBPA. Maka ini dinamakan level 1. Kalau perusahaan kita tidak tercatat di IBPA, maka cara yang ini merupakan cara level 2 ya. Karena kenapa? Kita mencari pembanding perusahaan kita. Itu ya level 2. Nah, gitu ya. Nah, ini cara
yang biasa kami lakukan ya di lapangan untuk menentukan berapa nilai bonds yang diterbitkan dari suatu perusahaan ya. Yield-nya dulu kita cari, baru kita cari price-nya gitu ya. Nah, kemudian cara kedua dibalik gitu. Price-nya kita tahu ya, kemudian barulah kita cari tahu yield-nya ya, I-nya. Nah, kenapa kita perlu tahu yield? Karena nanti ini akan kita masukkan ke tabel amortized cost kita ya. Karena kan kita pencatatnya adalah amortized cost ya. Tabel amortisasi kita. Untuk menentukan apakah terjadi diskon atau premium ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, seperti kalau memang perusahaan kita listing di Bursa Efek dan terdaftar di BPA, maka cara satu dan cara dua ini itu merupakan cara untuk menentukan harga pasar level kuotasian ya. Tapi kalau perusahaan kita tidak terdaftar di Bursa Efek, maka kita akan mencari pembanding. Perusahaan kita sektor apa? Sektor konstruksi. Ketika sektor konstruksi, maka kita lihat sektor konstruksi kita mendapatkan kita sendiri mendapatkan rating apa nih kira-kira? Ratingnya A, ya udah berarti cari perusahaan sektor konstruksi yang mendapatkan rating A, ya. Nah, dari situlah baru kita tentukan, oh rating A tadi ternyata adalah dapatnya berapa persen yield-nya dan spread-nya ya. Nah, dari situlah kita akan menentukan apa namanya price-nya atau oh berapa price-nya gitu. Nah, price-nya juga bisa kita lihat di bawah ya. Nah, seperti ini ya, price-nya yang ini nih. Nah, price-nya tuh ada 99, 100,4 dan 102. Nah, baru nanti kita tentukan berapa I-nya. Jadi ada dua pendekatan, bisa I-nya dulu kita cari, baru price-nya, atau bisa price-nya kita cari, baru I-nya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menentukan level 1, level 2-nya tergantung kepada kondisi perusahaan kita, apakah terdaftar di bursa atau tidak. Kalau terdaftar di bursa, maka kita mendapatkan harga level 1. Tapi kalau perusahaan kita tidak terdaftar di bursa, gitu ya, tidak listing, maka kita mendapatkan harga wajar ya level 2 ya. Seperti itu. Oke. Kemudian nah, price dan yield tadi itu digunakan untuk menentukan apakah obligasi yang kita terbitkan berada pada premium atau kita terbitkan pada par value atau kita terbitkan at discount ya. Nah, itu semua untuk menentukan posisi ini. Dan posisi ini nanti akan mempengaruhi tabel amortisasi dari obligasi kita. Seperti itu ya. Nah, ketika harga dari obligasi tersebut itu di atas dari harga face value-nya, gitu, dari face value gitu ya, face-nya. Misalkan harganya adalah 1.000 gitu ya. Kemudian face value adalah 1.000. Price-nya adalah 1.200 ya, misalkan seperti ini. Ini price-nya. Maka ini namanya adalah premium. Gitu. Price-nya 1.200, face value-nya 1.000. Berarti price-nya lebih gede daripada face value. Maka dia dijual at premium. Lebih mahal. Kita akan mendapatkan perusahaan penerbit obligasi akan mendapatkan jumlah uang sebesar 1.200 pada saat ini. Sehingga enak dong kita dapat uang yang berlebih gitu ya. Nah, ketika dapat uang yang berlebih, ketika kita menerbitkan bonds dalam kondisi premium, maka kita akan cari yield-nya berapa gitu. Yield-nya ternyata pasti di bawah coupon rate-nya ya. Coupon rate-nya misalkan 8%. Nah, berarti kalau kita harganya adalah premium, maka udah pasti yield-nya itu atau effective rate-nya pasti di bawah 8%. Nah, dalam hal ini misalkan 6%. Nah, sebaliknya kalau ternyata kita jual dalam kondisi diskon, maka kita akan mendapatkan duit lebih sedikit pada saat ini. Misalkan ini 900. Nah, sedangkan face value-nya adalah 1.000. Ya udah, berarti kita akan mendapatkan uang yang lebih kecil pada saat ini, tahun ke-0. Ini tahun ke-10 misalnya. Nah, sedangkan stated rate-nya 8%, maka ketika kondisinya diskon, sudah pasti kita akan mendapatkan yield yang lebih tinggi dari 8%. I-nya adalah 10%. Nah, ini harganya maka bonds diterbitkan dalam kondisi diskon. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dia diterbitkan 8% gitu ya, berarti harga pada saat ini adalah 1.000. Nah, kemudian pada tahun ke-10 juga 1.000. Maka ya inilah kondisi par ya, sama dengan harga tahun sekarang, tahun ke-0 sama dengan harga di tahun ke-10. Nah, ketika harga tahun ke-0 sama dan harga tahun ke-10, maka sudah bisa dipastikan coupon rate akan sama dengan market rate. Nah,
maka terjadilah kondisi penerbitan obligasi sesuai dengan harga par value-nya atau sesuai dengan harga face value-nya. Gitu ya. Nah, tadi saya sudah singgung berkali-kali mengenai 99% gitu ya. Nah, 99% ini maksudnya apa? Ini adalah 99% price ya. Price-nya adalah 99%. Nah, maka berapa nilai 99% ini, Pak? Nilai 99% ini harus dikali dulu dengan par value-nya atau face value-nya. Nah, maka harga saat ini adalah 990. Nah, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud di pasar obligasi harga jual biasanya dinyatakan dengan angka 100, 101, 104. Nah, misalkan harga obligasi 101 berarti harga obligasi adalah 101% dikali dengan face value. Nah, seperti ini juga ya. Jika price-nya adalah 99%, maka harga obligasinya adalah 99 dikali dengan par value-nya atau face value-nya 1000 sama dengan 990. Nah, kalau kita lihat di pasar obligasi di Indonesian Bond Pricing Agency di situsnya kita bisa melihat nih. Nah, di sini ada nih 7, apa namanya kupon rate-nya 7,5%. Kemudian today adalah 102. Nah, apa ini FR 083? Nah, ini adalah obligasi pemerintah Indonesia ya. Nah, obligasi pemerintah Indonesia seringkali disebut risk free rate ya, risk free rate ya. Artinya apa? Obligasi yang bebas dari resiko. Kenapa bebas dari resiko? Karena pemerintah selalu membayar utang-utangnya, tidak pernah tidak bayar. Ya, seperti itu. Nah, inilah kondisinya ya. Jadi apa namanya? Bisa dari price-nya 102, 98, 100 dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Oke. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.